Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kelihatannya pagi hari ini pada semangat-semangat. Udah pada sarapan belum? Sudah. Iya, alhamdulillah. Ya anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, sebaiknya kita doa terlebih dahulu. Doa mulai. Doa selesai. Anak-anak ada yang nggak masuk? Ada. Siapa? Ya, Bapak absen dulu ya. Aditya. Langsung saja kita memasuki pada materi hari ini. Untuk materi pada pagi hari ini, yaitu kita akan membahas bahasa Indonesia mengenai penggunaan kosakata dalam teks. Yang kedua, yaitu materi matematika tentang perkalian bilangan cacah dengan cara susun ke bawah. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini anak-anak, yaitu yang pertama, setelah kita mengamati teks, siswa atau kita dapat mengetahui tentang ciri-ciri hewan di dalam teks kosakata tersebut. Yang kedua, yaitu setelah kita memahami pada teks cerita, kita dapat menulis informasi tentang perbedaan hewan yang ada pada cerita. Ya, yang nomor 3 yaitu setelah Bapak nanti menyampaikan materi perkalian, anak-anak dapat menjelaskan langkah-langkah cara mengerjakan susun ke bawah. Yang poin keempat yaitu setelah anak-anak memahami cara perkalian susun ke bawah, anak-anak dapat mengerjakan soal-soal yang akan Bapak bagikan. Itu tujuan pembelajaran pada hari ini ya anak-anak. Untuk yang pertama, kita masuk ke dalam tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Yaitu dalam subtema 3, ciri-ciri makhluk hidup. Pembelajaran bahasa Indonesia, kosakata dan teks ciri-ciri hewan. Nah, di sini sebelum kita masuk ke pembelajaran, tentunya kita sudah tahu di sekitar kita banyak macam hewan. Iya enggak? Iya? Ya. Mesti ada persamaan, ada perbedaan. Anak-anak coba lihat di depan ini, yang atas ini gambar apa anak-anak? Ayam. Warnanya apa? Hijau. Ini ayam jantan apa betina? Iya. Kalau ini gambar apa? Bebek. Bebek jantan apa betina? Enggak tahu? Jantan ya. Ya, kita akan memulai untuk mengenali, memperdalam tentang perbedaan dan persamaan ciri-ciri hewan di sekitar. Yang akan kita bahas yaitu tentang hewan ayam dan bebek. Tentunya ada perbedaan dan kesamaan ya. Adapun ayam dan bebek ini masuk dalam satu jenis spesies ya anak-anak. Anak-anak harus mengetahui, harus paham, nanti Bapak kasih soal ya. Masuk dalam beberapa jenis satu spesies. Kalau persamaannya sendiri, ayam itu berkembang biak dengan cara bertelur. Kalau bebek berkembang biak dengan cara bertelur. Iya. Persamaannya lagi, kalau bebek dan ayam itu juga sama apa? Juga sama apa? Memiliki kaki 2, memiliki
sayap, memiliki bulu yang sama-sama menutupi seluruh badannya. Iya enggak? Iya. Itu jerapah. Ngalak teko. Ya, kita lanjutkan. Tadi Bapak sudah jelaskan tentang persamaan hewan ayam dan bebek. Yang berikutnya yaitu perbedaan dari ayam dan bebek. Kalau ayam sendiri memiliki paruh lancip. Kalau bebek memiliki paruh tidak lancip. Ini loh yang Bapak tunjuk ini paruh. Sininya ya. Ini paruh bebek itu tidak lancip, tumpul agak lebar. Kalau paruh ayam itu lancip. Kegunaannya apa sih? Kalau paruh ayam itu lancip? Untuk apa? Ini di sini ada keterangan. Ayam memiliki paruh lancip digunakan untuk memakan biji-bijian. Dan kalau paruh bebek lebih besar digunakan untuk apa? Untuk apa? Iya, memakan rumput dan serangga. Yang berikutnya perbedaan antara ayam dan bebek, ada yang tahu lagi enggak? Apa? Iya, kakinya. Kalau kaki dari ayam bentuknya seperti apa? Ceker. Kalau bebek bentuknya seperti apa? Namanya apa kalau kaki bebek itu? Berselaput. Garuk-garuk tanah. Ya, dia sedang cari apa? Iya, cacing, lalu dia gunakan untuk apa? Lalu ia makan. Kalau kegunaan selaput pada kaki bebek untuk apa? Bisa untuk berenang, bisa untuk mempermudah dia saat berjalan di lumpur. Iya, cerdas anak kelas 3 ini. Sudah paham ya untuk perbedaan dan persamaan ciri-ciri hewan di sekitar kita yaitu ayam dan bebek? Ya, tentu saja ini kita lihat ini lebih jelasnya. Paruh, kalau namanya paruh itu mulut hewan. Ini lancip, ayam. Kalau bebek agak tumpul dan juga lebar. Kalau kakinya sendiri, ini apa tadi kakinya? Ceker. Kalau bebek, kakinya itu berselaput nih. Kita lihat, bisa kita lihat nih. Kanan kirinya ada kulitnya ini. Fungsinya apa tadi Bapak? Tanya ulang. Fungsi dari selaput bebek memudahkan berenang, ya. Iya, untuk mempermudahkan saat dia berjalan di lumpur. Yang pelajaran berikutnya yaitu masuk ke dalam pelajaran yaitu perkalian bilangan dengan cara susun ke bawah. Anak-anak, ayo mari kita mengingat, yaitu di saat ada beberapa penjumlahan berarti itu bisa ditulis dengan perkalian atau bisa disebut dengan perkalian. Kelas 3. Tepuk konsentrasi. Ya, fokus ya, tepuk fokus. Ya, kita harus fokus. Bapak ulangi lagi. Mari kita ingat, di saat ada beberapa penjumlahan berulang, itu bisa disebut atau bisa ditulis dalam bentuk perkalian. Kita next. Kita lihat pada contoh di atas. Kita baca, di sebuah toko ikan ada 3 akuarium.
setiap akuarium memiliki 15 ikan. Lalu berapakah jumlah ikan yang ada di toko tersebut? Nah, kita lihat pada akuarium, pada penjelasan di akuarium pertama di sini ada berapa jumlah ikan? 15. Di akuarium kedua ada berapa ikan? Akuarium ketiga ada berapa ikan? Menandakan 15 ditambah 15 ditambah 15 hasilnya berapa? 45. Iya, itu kalau penjumlahan sama saja dengan perkalian. Sama saja seperti ini itu disebut atau ditulis dengan 15 dikali 3. Kita lihat anak-anak, 15-nya ada berapa? 3. Berarti dapat ditulis 15 dikali 3. Ada yang ditanyakan? Kita lanjutkan. Perkalian susun ke bawah. Ini masuk ke dalam inti materi kita. Ya. Di saat ada bilangan yang lebih besar, ya. Perkalian hitung dengan cara susun ke bawah ini. Di dalam contoh soal 234 dikali 3. Di saat ada 234 dikali 3, di sini penyelesaiannya dengan dua cara. Ada dua cara. Coba kita lihat cara susun panjang yang pertama. Kita lihat anak-anak seperti ini. Dibaca dulu coba. Uraikan 234 menjadi bentuk panjangnya, yaitu sebagai berikut. 234 sama dengan 200 ditambah 30 ditambah 4 kalikan dengan setiap bilangan pada bentuk panjang berikut. Maksudnya gimana cara mudahnya? Ini satuannya dikalikan dengan 4, puluhannya dikalikan dengan 4, ratusannya dikalikan dengan 4. Coba kita coba. Ini satuannya yaitu angka 4 dikali 4 hasilnya 16, kita tulis di sini. Lalu lagi puluhannya berapa kalau puluhannya? 30. 30 dikalikan 4 hasilnya ditulis 120. Kembali ke bawah. Ratusan. Ratusannya ada berapa? 200 dikali hasilnya 800. Lalu kita jumlahkan. 16 ditambah 120 ditambah 800 hasilnya yaitu berapa? 936. Ini menggunakan cara susun yang panjang. Berikutnya kita coba dengan cara susun yang pendek. Susun ke bawah yang pendek. Ini yang biasa kita pakai. Ini ada soal sama 234 dikali 4. Caranya yaitu 4 kali 4 sama dengan ini ya. 4 dikali 4 sama dengan satunya ditaruh mana? Atas di. Iya, pinter. Lalu angka berapa lagi yang dikalikan? 4 dikali hasilnya berapa? 12. Tadi masih ada sisa 1 enggak? Masih. Jadi berapa sekarang? 13. Lalu yang ditulis di sini 3, simpan. 4 kali 2 berapa? 8. Masih punya simpanan enggak? Masih. Berapa simpanannya? Jadi sekarang jumlahnya berapa? Iya, 9. Kita lihat anak-anak jumlahnya sama atau tidak? Sama. Berarti anak-anak kalau menghitung perkalian susun ke bawah pakai cara yang A, cara susun panjang, atau yang B, cara susun pendek,
itu hasilnya juga sama. Paham anak-anak? Paham. Ya, ada yang dipertanyakan? Gak ada. Sekarang silahkan ditulis untuk soalnya. 1 sampai 8 dikerjakan. Soal nomor 1 sampai 4 ini soal bahasa Indonesia tadi. Yang 5 sampai 8 itu perkalian susun ke bawah yang barusan kita ulas. Silahkan ditulis dan dikerjakan. Ya, sudah selesai anak-anak. Ya, kalau sudah silahkan dikumpul. Ayo semua dikumpul yang sudah. Ya, taruh sana. Nanti Bapak nilai. Iya, sudah Bapak nilai. Ternyata nilai anak-anak bagus semua. Banyak yang dapat nilai 100. Bapak panggil ya. Aziza. Ya, mungkin usai sudah pelajaran kita pada hari ini. Bapak anggap anak-anak sudah pada bisa ya. Sebelum kita mengakhiri pada pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Mungkin sekian dari Bapak saat mengisi pelajaran hari ini. Ada salah dan kurangnya minta maaf. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.